Changers! Selamat datang di program She All About Her. Program She akan mengulas tentang perempuan dan segala pernak-perniknya bersama saya Terry dan ada kakak saya yang cantik jelita di sini, Vivi. Thank you loh udah dipuji cantik. Aku kan adik yang sweet gitu. Iya. Bersama kami kita akan membicarakan tentang permasalahan seputar perempuan karena kami percaya bahwa perempuan berharga di mata Tuhan. Yes, bener banget. Dan kita juga akan ada kedatangan narasumber, so ikutin terus ya acara ini sampai akhir. Bener banget. Subscribe YouTube SNCC Indonesia dan ikuti terus program She All About Her. Aduh, di rumah aja anaknya ngapain ya? Oh, nih kakakmu nih. Halo, ya Yang. Aduh, udah dibilang nggak bisa. Iya, malam ini tuh aku ada Zoom meeting. Iya, malam ini soalnya klienku tuh ada di luar negeri, Yang. Kamu tahu kan, kalau di sana itu pagi, di sini itu malam. Ya ampun, masa cuma dengerin curhatmu aja sih? Hah? Aduh, nggak mau Yang. Pokoknya aku mau kerja dulu. Hah? Iya. Dadah. Ada apa sih, Kak? Kakakmu ini loh, nyebelin banget nggak sih? Masa malam-malam mau curhat katanya. Padahal kan aku juga lagi ada kerjaan gitu loh, Ter. Terus? Ya kan kamu tahu kan, kalau sekarang ini tuh pekerjaan kakakmu ini kan lagi menurun nih omsetnya. Jadi ya untuk biaya sekolah anak, untuk biaya keperluan rumah itu kan perlu tambahan uang. Aku ini kan sudah coba bantu gitu loh maksudnya. Tapi kakakmu itu minta perhatian terus. Duh, capek aku ngurusin kakakmu. Aduh, Changers, saya nggak ngerti deh ini permasalahannya. Ya soalnya kamu kan belum nikah. Kalau kamu sudah nikah, nanti pasti tahu nih permasalahan kayak gini. Kamu udah siap nikah belum? Sudah ada jodohnya belum? Ini lagi promosi di sini ya kan, Changers? Kali-kali aja bantuan yang dibutuhkan sama kakak ipar tuh bukan itu kali, Kak. Aduh, Ter. Kan namanya juga kurang duit. Berarti yang harus dibantu adalah nambah duit. Ngerti ya? Jadi kalau duit kan? Aku ngerti. Nah, itu kenapa aku nih banting tulang kerja siang malam, bikin tahu juga, bikin barang goreng juga, semuanya itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk keluarga kita. Oh iya, keluarga dong. kita. Untuk kamu juga, aku juga makan, keluarga juga ikut. aku. Makanmu juga ikut sama aku ya. Iya, puji Tuhan. Ter, ada tamu tuh kayaknya. Tolong bukain dong. Kakak capek. Oh, ada Cevani, masuk Ceh. Hai seger Terry, banget. hai Vi. Yang bawain kopi ya, ini kopi dari Little Vlog. Thank Enak you, banget Ceh. ya, jarang-jarang lo aku kasih ya kan. Pas banget, seger-seger gini, karena ini nih lagi jutek nih. Iya, kenapa sih mukanya ini kusuk banget gitu, kayak lemah letih lesu, berbeban berat gitu. Memang lagi capek ini Oh, loh. Iya, kapan nggak capeknya ya? Iya. Kamu kan tahu, Van, yang aku sering curhat ke kamu itu loh, iya, tentang iya. masalah suamiku. Yang sering di WA itu kan. Iya. Nah, itu kan dia itu sekarang ini pekerjaannya kan sedang ya menurun lah gitu loh omsetnya itu gitu. Nah, aku ini sebagai istri yang baik ceritanya kayak gitu kan, itu tuh pengen bantu gitu loh secara keuangan. Jadi akhirnya sekarang ini waktuku itu banyak tersita untuk masalah kerjaan. Nah, dia itu tapi pengennya itu selalu diperhatiin terus gitu loh. Pengennya tuh kalau tiap malam itu maunya tuh curhat gitu loh, mau cerita-cerita dia keadaannya di sana tuh kayak apa. Lah klienku tuh banyak yang dari luar negeri. Kalau malam di sana kan berarti pagi. Gitu loh. Jadi kan aku banyak Zoom meeting lah, yang apalah kayak gitu loh. Rempong banget ya. Iya, banget rempong. Wanita karir. Oke. Bener banget. Iya. Nah, itu kalau menurut kamu gimana coba?
Ya, sebenarnya yang kamu lakukan udah betul ya, Vi ya. Jadi kan untuk di mukanya kayak gitu langsung. Dia kan udah aku betul. butuh pengakuan Iya, ini. iya. Nah, yang dilakukan kamu udah betul kan, kamu memang niatannya mau membantu kan. Memang kan di masa-masa pandemi seperti ini kan banyak ya usaha yang turun ya kan. Banyak beberapa ya. Ini puji Tuhan kalau misalnya kamu bisa bantu ya, Vi, ada beberapa yang bisa untuk masuk supaya di dapurnya tetap ngepul kan. Betul banget. Sekolah juga jalan terus. Nggak ada potongan Nggak lagi. ada potongan betul. juga. Iya, curhat emak Ina ya. Cicilan juga nggak berhenti. Nggak usah disebutkan Bu itu ya. Iya. Ya itu memang sudah betul ya kan. Cuman ingat nggak dulu waktu sebelum pandemi ini, waktu suamimu kerja, nah dia kan kerja dari pagi sore gitu, kadang-kadang mungkin di saat ada lembur. Kamu pernah nggak merengek, aku kok nggak pernah ditemenin sih, kamu kok kerja dan kerja, kayak gitu pernah nggak? Iya sih. Iya. Pernah juga kayak gitu Iya. sih. Nah sama suamimu juga sekarang kan posisinya kan dia juga lagi down kan. Dia butuh teman bicara, dia butuh orang yang untuk dia kasih kekuatan buat dia, semangat buat dia gitu. Jadi kan ya dia juga butuh perhatian lah. Meskipun ya memang kita sebagai posisinya kita sebagai istri kan sebagai penolong ya kan. Betul. Ya suami juga sebagai imam. Tapi gimana juga bisa saling memenuhi kebutuhan untuk saling diperhatikan ini juga penting. Oh gitu. Lah kalau misalnya tadi kan dikatakan nih suami sebagai imam gitu. Berarti istilahnya tuh dalam keluarga, kamu nih didengerin ya. Ini buat Aku ini pelajaran mencatat kamu. loh Oh, Teri dalam belum hati. nikah ya? Iya, kasihan banget Belum kan. nikah ya? Kasihan banget. Tolong dipromosikan ya kalau Oh, gitu iya. Changers. Jangan banyak dipromo nanti kayak diobral, jangan iya. ya. Jangan kayak kakakmu. Enggak. Mau nanya apa tadi? Iya, gimana? Jadinya tuh kan tadi ada imam berarti kepala. Apakah dalam suatu rumah tangga tuh jadi kayak ada struktur gitu loh. Maksudnya tuh ada atasan, ada bawahan kayak gitu. Kayak Jadi kantor dong. Nah, iya apa kayak gitu. Terus apa yang dikatakan suami itu aku harus nurutin gitu loh. Ya kan dia kan ya mbok ya sesekali ngerti misalnya kayak Iya. gitu. Kalau menurut kamu gimana tuh kayak gitu? Ya gitu, enggak juga kayak di kantor Bu. Nah kepala imam itu kan kepala ya. Kayak seperti kita balik ke Alkitab lagi ya bahwa Tuhan ciptakan seorang perempuan itu kan dari tulang rusuknya laki-laki kan. Yap. Bukan dari tulang kaki, bukan dari kepala ini diambil gitu enggak. Pundak lutut Iya. kaki. Iya. Ceker kalau kaki ya. Jadi kan dari tulang rusuk berarti dia ada kesepadanan ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan mereka adalah sepadan. Nah gitu. Nah cuman kalau istri itu sebagai penolong ya, dia juga harus punya sikap hati. Punya sikap hati itu adalah tunduk dan taat kepada suami gitu. Tunduk dan taat bukan berarti kayak kamu yes oke, tunduk hormat gerak gitu. Enggak. Jadi beda ya tunduknya itu kayak di kantor atau di pekerjaan itu beda ya, bukan tunduk yang kayak gitu yang harus kayak gitu. Kalau itu bukan tunduk kayaknya Bu. Taat kan? Oh itu takut karena nggak digaji kan nanti. Bener banget Kalau tuh. di kantor kan seperti itu ya Bu ya. Iya. Bukan beda. Oh, jadi kalau misalnya itu tadi beda nih ya. Nah, kalau fungsinya istri nih sebagai penolong itu kriterianya seperti apa harusnya gitu? Oh iya. Penolong. Kalau bilang menolong itu memang agak berat ya. Banget. Aduh, kalau berat gini kan jadi males ya kayaknya mau Males merit ya. nikah. jadi Benar. Kayaknya berat banget jadi istri nih. Iya, bener banget loh. Kamu harus bener-bener mikirin tuh siapa nanti calonmu. Tapi bener loh Tar ya, sekarang ini tuh ya kalau aku lihat itu banyak loh di beberapa yang masih single tuh ya. Jadi itu dia kayak takut untuk nikah karena dipikirnya kalau sudah nikah dia kehilangan kebebasan. Tuh. Ya kan? Oh, katanya harus tunduk taat Oh, aja, Bu. diatur-atur. Kayak banyak aturannya Iya. kayak gitu ya. Itu karena dia mungkin kita belum tahu ya bahwa sebenarnya itu tujuan dari pernikahan itu sendiri apa. Nah itu kan belum tahu. Jadi dipikirnya nikah itu adalah akhir dari segala. Karena kebanyakan kita lihat di cerita-cerita yang fairy tale gitu kan, dan dia bertemu dengan sang pangeran. Iya, atau mungkin Akhirnya seperti happy ending. di drama Korea, kayaknya romantis Iya semuanya, kayak gitu iya. ya. Kebanyakan nonton drakor ya, Bu. Enggak Ter. Nggak seperti itu. Berarti kalau jadi istri, jadi penolong tuh gimana dong kriterianya tadi? Iya. Jadi kalau istri itu ya sebagai penolong itu di prinsip kembali lagi ya kita harus kembali ke Bible ya, ke Alkitab bahwa
dua prinsip dasar yang harus dimiliki seorang penolong itu adalah dia harus punya multitasking atau dia punya kemampuan untuk dia bisa lebih kuat daripada suami. Bukan berarti kuat, wah perkasa, tidak. Karena padahal udah mau angkat barbel aku loh. Ternyata bukan kuat kayak gitu ya. Bukan, Bu, bukan. Angkat galon, Bu. Itu lebih berat ya. Ya, jadi yang pertama dia tuh harus punya bahwa karena memang kembali lagi tadi seperti kita bilang kan bahwa kalau penolong dia harus lebih kuat daripada yang ditolong. Nah, bagaimana supaya kita bisa lebih kuat daripada yang ditolong? Kita yang pertama harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita punya intimacy dengan Tuhan, ya kan? Kalau dengan seperti itu kita udah punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, kita punya intimacy dan kita benar-benar bisa mempunyai hubungan yang dekat sekali dengan Tuhan. Nah, yang kedua, poin keduanya kita bisa menjadi pendoa buat suami, buat keluarga. Ingat bahwa mungkin slogan yang sering kita dengar ya bahwa kalau di balik kesuksesan seorang suami di belakangnya pasti ada istri. Keren banget. Keren itu. Tapi ada benernya juga karena apa? Kalau istri yang mendoakan itu pasti seakan-akan kita sedang memberikan perlindungan kepada suami, ya kan? Kemanapun suami pergi akan dijagai oleh Tuhan, gitu. Nah itulah yang pentingnya gitu. Oh, jadi nggak hanya cuman nolong dengan kerja-kerja cari duit gitu aja ya, tapi juga harus berdoa untuk suami. Betul, kayak gitu. Nah, ya. Sebentar, kalau di kasusku yang aku tadi nih yang sedang aku alami ini kan sekarang aku sedang meroket gitu kan, karirnya naik daun, naik ulet kali ya, naik daun, ya. Lagi Jadi banyak duit ceritanya, kayak gitulah ya, nggak mau sombong. Kamu nggak kecipratan ya, Ter? Nah itu padahal udah keluarga deket, apa kurang deket kali ya? Sebentar, balik lagi. Kurang deket, kamu kurang nyapu-nyapu, kurang pijetin kalau misalnya aku pulang, ya kan? Nah, itu tadi kan sedang meroket, duit lagi ya lebih banyak lah sekarang yang aku hasilin ini dibanding suami. Iya, betul. Nah, kalau kayak gitu menurut kamu gimana coba? Kembali lagi, segala sesuatu harus kita kembalikan ke Bible. Bukan laptop ya, kita kembali ke Bible. Oke, yang pertama pada saat kita perempuan dan laki-laki dia menikah, dia pemberkatan di gereja, selalu disebutkan bahwa apa? Kalian bukan lagi dua tapi satu. Itu juga termasuk dalam Tuhan memberikan berkat. Ya, jadi begitu berkat diberikan kepada istri ataupun kepada suami, itu adalah berkat bersama. Bukan berkatku, bukan uangku, bukan uangnya suami, tidak, tapi uang bersama. Jadi kalau kita punya pemikiran seperti itu, meskipun kita yang diberi uang lebih banyak, ya kita akan berpikir bahwa oh itu bukan hasil kerjaku sendiri, bukan buat aku sendiri, tapi buat suami juga, buat anak juga gitu. Jadi kita nggak boleh juga bersikap terlalu arogan kalau memang kita dikasih uang lebih, dikasih berkat lebih gitu. Karena gitu semuanya ya. kembali menjadi satu. Jadi mungkin tadi itu yang dimaksudkan dengan multitasking sebagai seorang istri itu tadi ya. Jadi ya bisa cari duit, ya bisa jadi supportnya suami, bisa ngurus anak, nemenin anak Zoom waktu sekolah, ya kan. Yang nemeninkan aku. Iya betul. Ya kan itu fungsimu, kamu ada di rumah ini nemenin anakku. Yang makanya Tuhan memberikan kita fungsi sebagai istri sebagai penolong. Tapi juga Tuhan memberikan kita kekuatan dengan cara apa? Memberikan kita multitasking, bener nggak? Ya kan, jarang-jarang kan, maksudnya kayak seorang laki-laki juga ada juga yang multitasking, tapi sebagian besar memang para perempuan yang multitasking, ya kan. Bisa tiba-tiba kita lagi ngerjain apa, dengar suara apa, atau bisa kita lagi ngomong ini, anak satunya, ini kayak gini ya. anak satunya lagi ke sana, satu lagi ke sana, kelihatan di sana gitu kan, kayak itulah makanya Tuhan kasih benar-benar luar biasa itu. Aku tadi nemu poin yang bagus banget berarti ya. Apa itu? Tentang yang penolong itu kan harus punya kekuatan untuk menolong ya. Betul. Sebagai istri, sebagai penolong punya kekuatan untuk menolong suami, itu datangnya dari saat teduh bersama Tuhan, intimasi bersama Tuhan, karena nanti kita juga jadi pendoa buat keluarga. Nah, itu bisa harusnya dilakukan sejak masih single dong ya. Betul, berarti. Nah, tuh changers, miliki hubungan intim
dengan Tuhan sejak sekarang nih. Kita harus berlatih ya, perempuan-perempuan yang luar biasa ini. Iya, jadi betul. Kayak kamu kan misalnya kamu lagi single kan sekarang kan, Iya, masih aku single sekarang ya. udah kepingin saat teduh terus ini sekarang ya, luar biasa. Mungkin Jadi jodoh udah dekat ya. mungkin kalau misalnya daripada itu ya kan kamu bisa membangun hubungan dengan intim dengan Tuhan. Misalnya kamu bisa mengupgrade dirimu dengan kualitas dirimu kan. Jadi kamu bisa punya bobot nilai diri yang lebih berbobot ya. Jadi kalau sudah berbobot pasti akan dikirimkan pasangan yang kembali lagi ke sepadan tadi, pasti akan diberikan yang juga kita maunya juga yang berbobot dong gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu buru-buru untuk menikah. Tuh, jangan buru-buru. Kalau jodohnya belum datang ya sudah ditunggu aja. Tadi gitu katanya loh. ditanya kapan Lah, nikah. kan tadi belum ada pencerahan. sekarang sudah dicerahkan cerai. puji Ya, Tuhan. tapi ini mungkin nanti ya Changers ini bisa jadi topik selanjutnya ya, karena ini menarik iya, banget iya. kalau buat yang Menarik untuk single-single diulas. gitu kan. Nah, kalau misalnya bisa aku ambil kesimpulan nih dari semua itu tadi, apa gak nyontek dikit ya. Jadi fungsi istri sebagai penolong itu berarti memiliki sikap hati yang tunduk dan taat kepada suami. Oh iya, gitu oh ya, sorry sebelumnya aku lupa nih satu lagi. Jadi kalau misalnya dalam kasusmu tadi kan ya, itu kalau misalnya seperti itu bisa kunci utama dari hubungan sebuah pernikahan itu komunikasi. Ya, jadi komunikasi ya. Jadi kayak misalnya tadi misalnya kamu lagi sibuk tadi kan, sibuk meeting apa-apa, tadi yang crowded sekali tadi yang saya membayangkan itu. Namanya juga wanita karir yang sedang meroket karirnya. Nah ya itu sibuk kamu dong. bisa misalnya mungkin yang lagi LDR atau yang tidak lagi LDR yang di rumah gitu kan, bisa misalnya lagi repot atau apa dikomunikasikan, nggak apa-apa bilang sorry aku hari ini mungkin lagi sibuk ini, bisa nggak tolong bantu jaga anak-anak gitu. Kayak misalnya ya saya sih sebelum-sebelumnya juga sempat berpikir, kita sering berpikir ya bahwa ada pengotakan bahwa ayah itu tugasnya cari duit. Nah ya kan, istri itu tugasnya ngomong anak. Kirain ngabisin duit gitu istri. Kalau itu semua gitu kamu mau ya. cepet nikah ya kan. Ya itu kan seperti itu ya, padahal kan kalau terjadi komunikasi yang baik atau jadi beberapa dengan cara bagaimana ya kita harus belajar komunikasi bagaimana yang baik dengan suami. Bisa kerjasama betul, gitu ya. jadi bisa selaras, sejalan gitu. Jadi misalnya, wah dikomunikasikan lah yang baik ini. Sorry aku hari ini mungkin lagi sibuk, bisa nggak bantu anak-anak jaga temenin anak-anak dulu gitu tuh ya. Betul. Gitu. Jadi komunikasi itu juga kunci pertama Betul. ya, kunci yang Sebuah penting lah gitu pernikahan. dalam sebuah pernikahan. Jadi balik lagi bahwa kesimpulannya tadi fungsi istri sebagai penolong berarti memiliki sikap hati yang tunduk dan taat kepada suami, dan tentunya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan sehingga bisa menjadi tiang doa untuk suami dan juga keluarga. Seperti itu ya. Mantap, saya ada Keren satu ayat banget. yang cocok banget Oh, Ibu. iya, iya. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Oh ya. Udah siap nikah kayaknya ini. Iya, kayaknya udah siap nih, Itu tinggal tadi nunggu kayaknya jodohnya ya. jodoh udah dekat Iya. kayaknya. Tapi ini mukanya udah cerah lagi. Langsung cerah karena sudah dapat pencerahan. Puji nih, Tuhan, harus ternyata kayak gimana. obrolan kita siang hari ini bermanfaat banget ya Iya, untuk bukan kita bisa obrolan yang receh Oh, ini. iya. Jadi Solving satu Bukan suatu problem. kebetulan juga nih saya kesini nih. Iya, Ya, nggak ada yang kan? kebetulan nih. Langsung gitu gayanya. Ya gitu, DJ. iya. Oke Changers, kita pastinya punya topik-topik menarik lainnya untuk dibahas seputar perempuan di acara She All About Her. Don't forget untuk like video kita ini, kemudian subscribe YouTube SMCC Indonesia, dan juga komen di bawah kalau ada pertanyaan atau sharing yang bisa dibagikan, nanti tim YouTube akan menjawab. Ya. Dan jangan lupa juga ya, bunyikan loncengnya. Oh, notif. Kayak gitu. Oke, see you di segmen berikutnya dengan topik-topik yang lebih seru lagi bersama narasumber yang juga keren-keren. Ya, bye-bye. God bless you.